tidak boleh atau perempuan yang sudah balik tidak pakai kerudung karena itu tanah haram. Nah, kalau di luar tanah haram nggak apa-apa. Termasuk tidak boleh mengkisos orang. Orang melakukan pelanggaran kemudian dikisos di situ, nah, itu nggak boleh karena tanah haram. Kalau kisos ya di luar tanah haram. Pelanggarannya di situ tapi kisosnya Di tempat lain, ya, itu tanah haram namanya. Nanti kita di ziarah di tempat pemancungan orang-orang yang kena kisos. Itu biasanya orang-orang yang ketangkap. Itu kalau kisos itu di lapangan, Mbak. Di lapangan, kemudian disaksikan dengan penduduk setempat yang menyaksikan gitu, kemudian dibacakan pelanggaran-pelanggarannya, baru langsung dipancung. Dipancung itu langsung gelundung kepalanya, gelundung lah, kemudian langsung dibungkus masukkan ini. Mati ya? Ya mati karena gelundung ya. Hukum pancung ya. Termasuk hukum potong tangan, potong kaki, ya itu di situ. Pokoknya jangan sampai berbuat yang aneh-aneh di sana. Hukumnya keras dan tidak bisa disuap. Tidak bisa main uang di sana itu. Nah, kalau main uang ketangkap, ketahuan malah kena lagi itu. Jadi harus hati-hati. Ya, termasuk di sana itu juga kita harus pakai ini name tag, kalungnya, kalung identitas itu jangan sampai lepas. Karena kalau identitas itu ada barcode-nya. Nah, barcode-nya itu termasuk di situ ada juga nomor telepon tim handling, tour leadernya, termasuk juga di situ ada hotelnya. Jadi kalau misalkan kita kesasar, itu jangan sampai hilang ininya, datanya tinggal tunjukkan ke laskar, nanti diantarkan sama laskar atau diantarkan sama siapa atau mutawif yang lain. Tanya mutawif yang lain tuh tahu nanti, biasanya nanti diteleponkan sama, atau nanti minimal punya nomor telepon mutawif di sana, dia sebagai tim handlingnya, nanti dijemput. Nah, nanti tungguin aja di situ, nanti saya datang, jangan kemana-mana. Ya udah, kalau jangan kemana-mana ya jangan kemana-mana sampai datang. Karena namanya orang kadang di sana tuh bisa linglung juga. Iya. Linglung. Dia itu nggak ada Sherlock kadang juga. Enggak, Sherlock kita jalan kaki, Sherlock. Iya, kadang mengandalkan ingatan jalan. Kayak tadi malam itu, saya kan dari mana gitu ya. Perasaan saya jalan naik itu menuju arah pulang, ternyata jalan naik menuju City Love. Tanah Abang. Akhirnya putar balik lagi karena nggak melihat rambu. Saya lihat jalan, jalannya naik, sama-sama naik, tapi satunya ke City Love, satunya mau ke arah pulang, ya beda. Kalau ngikutin jalannya kaki banyak. Perasaanku, aduh, ini jalan naik arah pulang. Ternyata, kesana jauh, sudah naik, udah akhirnya turun sampai ada 10 menit. Kalau Hotel City Love arah Tanah Abang, waduh, akhirnya putar lagi. Di sana juga banyak, jalannya itu mirip semuanya, pintunya itu kembar semua, cuma nomornya yang beda. Itu masjid itu ada nomornya. Nah, kalau kita keluarnya masuknya pintu 10, kalau bisa ya pas keluar dicari pintu 10. Intinya di situ. Kalau kita bingung-bingung, kita turun aja, kan posisi tawaf Mekah ke Ka'bah itu kan ada di bawah. Kita tinggal urut aja ininya, nomornya. Nomor 1, belum, 2, 3 sampai 10, 10 lah udah di sini. Lurus aja, nanti ketemunya pas masuk kita di situ. Itu harus diingat-ingat. Jadi kalau kita keluar, kalau kita mau tawaf atau mau pergi ke masjid, dilihat itu hotelnya namanya apa. Kemudian tulisannya Arab apa tulisannya? Tulisannya Arab. Ada tulisannya Hotel Firdaus atau hotel apa, dilihat namanya. Kemudian ancer-ancernya di depan itu apa, di belakang sampingnya apa, ancer-ancernya gitu. Banyak yang sama. Kadang bingung, begitu jalan, hotelku apa ya, nggak bingung, akhirnya nggak ketemu nyasar. Tapi kalau nyasar nggak usah bingung-bingung, tinggal
tanya aja di situ nomor HP-nya berapa gitu. Atau kalau orang yang buta huruf, ada yang buta hurufnya repot, buta huruf sudah buta huruf kesasar lagi ya kan. Waduh, itu akhirnya juga menyusahkan orang juga. Telepon lagi. Akhirnya apa lagi? Akhirnya ya dibawa sama ini yang laskar, datang dia ke hotel. Lah biasanya kalau hotelnya yang nggak bertasreh, nah gara-gara yang nyasar-nyasar itu akhirnya ketahuan kalau hotel yang ditempati itu hotel yang nggak bertasreh. Maksudnya bertas. Kalau sekarang hotel yang sudah rekomendasi ada sertifikatnya, ini hotel ini nggak boleh, ini nggak layak ini masih. Nah, orang kan kadang mengandalkan yang harga murah, hotel-hotelnya yang hotel nggak bertasreh. Nah, kalau nggak ada yang nyasar nggak ketahuan polisi, tapi kalau pas ada yang nyasar kemudian diantar polisi, hotel ini kok nggak bertasreh. Kalau nggak tas disuruh keluar, Pak Nur. Jadi sudah keluar, harus keluar dari hotel, cari hotel yang bertasreh. Nah, ini yang buru murah akhirnya nyusahin jamaah. Ya kalau bisa ya kita ya yang sedang-sedang saja, ya nggak terlalu murah, ya nggak terlalu mahal, yang penting normal. Ya. Yang penting kita bisa ibadah, ya aman, selamat, lancar. Yang penting kita ibadah itu bisa nyaman, aman, berkah, ya. Aman, nyaman, berkah. Ya. Jangan sampai ngandalin yang murah tapi nggak aman, ya. Dikejar-kejar, nggak selamat. Akhirnya kasih yang terbaik. Orang jalan-jalan ke Beijing aja kita kasih tempat yang terbaik. Masa pergi ke tamunya Allah kita kasih hotel-hotel yang nggak bertasreh gitu kan, kasihan jamaahnya. Itu ada juga seperti itu. Ya, ada yang hotelnya belum dibayar. Aku nyampe sana nggak bisa masuk hotel, masih bingung. Nyari-nyari hotel. Akhirnya nyari-nyari ke temennya, bisa nggak saya numpang ini, gitu. Ada juga seperti itu. Ada juga. Sampai ada yang programnya ada makan, ternyata nggak dikasih makan, ya kan. Akhirnya makannya sampai numpang-numpang. Ada juga. Nah, itu kalau kena travel yang nggak begitu ya kasihan juga. Ada juga seperti itu, Mbak Nur. Ada hotel yang ngutang, jamaah sudah lunas tapi masih ngutang. Begitu belum dibayar ya nggak bisa masuk. Diusir. Ada yang bisa berangkat tiketnya cuman berangkat doang, tiket pulangnya nggak ada. Ya, ada juga seperti itu. Kalau bawa uang pas ya. Kasihan. Tapi kalau sekarang ini ya jangan coba-coba ya kan, apalagi di situasi pandemi ini COVID, hati-hati ya kan. Harus betul-betul cari bendera yang bagus. Ya. Lanjut. Hadatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin jami'an an Ismail ibni Ja'far anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi la yasbiru tidak bersabar alal a'wa'i atas payahnya Al-Madinah Madinah wasiddatiha dan sangatnya
ahadun seseorang min ummati dari umatku ila kecuali kuntu ada aku lahu bagi orang syafi'an menolong yaumal kiamah pada hari kiamat au syahidan atau menyaksikan. Jadi orang yang mau bersabar atas payahnya kota Madinah dan sangatnya kota Madinah. Jadi kalau di Madinah itu kalau dingin sekali. Kalau panas, sekarang kan musim dingin ya. Panas sekali. Ya kalau musim sekarang kan musim hujan ya, musim dingin ya. Jadi kalau dingin sekali, terutama subuh. Itu dingin sekali. Terus kalau panas sekali. Malam itu panas. Malam itu loh, wajah ini kayak di belakang knalpot, panas sekali. Pakai masker ya. Jadi apa namanya, ya pakai masker. Ya kalau pas sekarang wajib pakai masker, semua pakai masker. Enggak, masker wajah yang di Iya, gitu. iya. Pokoknya bagaimana supaya bisa apa namanya, kita sendiri bisa bertahan lah intinya, mau pakai masker atau pakai serban atau pakai topi, mau pergi ke masjid atau pakai apa. Nah itu kita mau bersabar. Nah nanti waktu di hari kiamat orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Kalau kita nanti kira-kira wayangnya musim apa Mbak Rita? Nanti di Google. Biasanya kalau musim, kalau di sini ini musim, kalau sekarang kan musim hujan ya. Ya mungkin musim dingin kali ya kan. Termasuk kalau di Mekah sendiri kalau pas duhur. Katanya kemarin kata 10 derajat. Iya, kalau dingin sekali. Pas duhur kalau ke Mekah, panasnya minta ampun itu. Nah itu juga sama, kalau dia mau bersabar atas payahnya Mekah ya nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi, atau nanti mendapatkan disaksikan oleh Nabi ya, artinya disaksikan sebagai orang yang beriman. Nah, akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, maka dari itu ya kita harus persiapkan dari diri kita. Di sana itu cuacanya itu nggak sama dengan di Indonesia. Kita harus banyak gerak, jangan banyak di kamar. Karena apa? Dengan kita banyak bergerak, maka peredaran darah jadi lancar, badannya jadi sehat. Nah, efeknya kalau hotelnya terlalu bagus, kemudian yang terlalu dekat juga ya, banyak fasilitas itu terkadang bikin kita malas. Malas. Kenyataannya kalau kita lihat, kita nih sudah jalan nih menuju Mekah, nah, menuju masjid ya, kemudian kita masuk ke mall gitu, lewat ke mall karena ada doa masuk mall, masuk pasar. Kan orang kalau baca doa masuk pasar, nah itu di 1 juta kebagusan ya, ditulis 1 juta kebagusan, diangkat 1 juta derajat, diampuni 1 juta kesalahan. Bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu
yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu ke pasar tadi ini rapi-rapi. Nah, itu kalau saya, kalau ya yang lain-lain juga ya kan. Biasanya kalau mau masuk ke masjid, kan jalan kan ada jalan lurus nih. Jalan lurus. Nah, kalau lurus terus ya nggak lewat ini, nggak lewat mall. Nah, sebelum saya masuk masjid, saya lewat di ini, masuk ke mall, hotel. Ada jalur yang mengarah ke mall Bin Dawud, saya lewat di situ. Nah, sebelum masuk saya baca doa. Doa masuk mall. Ya kali ya. Makanya mumpung di sana, kapan lagi doa masuk pasar itu, masuk mall itu kan pasar juga. Ada jual kerudung, ada jual jam, ada jual apa. Intinya kan es krim ya. Kadang kita main ini beli es krim. Ini aplikasi saya. Ini kalau bisa ya kita baca itu doa masuk pasar. Kalau kita mau beli oleh-oleh, doa masuk pasar, baca lagi. Wa huwa hayyun la yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca. Ini misalkan kita jalan nih, satu ada jalan lewat pasar, satu jalan lewat jalan raya. Kalau ingin dapat pahala doa masuk pasar, belok masuk pasar. Doa. Di depan mall itu tertulis. Oh, nanti kan di depan mall itu mau pintu masuk kan dari Masjidil Haram nih keluar. Nanti ada mall, ada satu-satunya mall di situ, di atasnya pintu ada doa itu gede-gede gini. La ilaha illallah. Ini kalau orang yang nggak ngerti ya melewat-lewat aja. Tapi kalau yang ngerti ya diam sebentar baca la ilaha illallah. Kok ditulisin itu? Tulis gede. Di sini kan nggak ada kan? Di sana nanti ada itu. Semua mall ada ditulisin? Enggak semua mall. Ada satu mall yang Bin Dawud namanya itu. Itu kan ada orang yang hotelnya masuk di situ. Di situ ada hotel. Jadi di situ ada lift. Nah, liftnya itu nanti dari mall itu nyambung ke hotel. Oh, berarti setiap dia keluar masuk lewat itu, termasuk orang yang mau kan itu kan kalau mau ke jalan Misfala itu. Kalau Misfala itu mesti lewat di situ. Tapi kalau kita hotelnya nggak di situ ya kita ya kalau pokoknya ada kesempatan ke mall doa gitu aja. Jadi nggak mesti harus. Yang hotelnya ada di dalam situ ya selalu baca terus. Kalau tahu, Iya. kalau nggak tahu ya. Kalau kita kan udah tahu. Kalau udah tahu, pahalanya. Doanya itu di atas. Iya di depan atas. pintu gitu ya. Itu tulis itu kayak di sini pintu ya di atasnya tuh tulis gede-gede. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yumiit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa orang itu kadang sudah tahu tapi dia nggak baca? Karena apa? Yang namanya setiap pintu yang ada di situnya ada pahalanya, ada kandungan pahala, apalagi pahala besar. Jangan salah. Security-nya banyak itu, setannya itu. Sekuritasnya, penjaganya itu banyak. Semakin pahalanya banyak, setannya semakin banyak itu. Sehingga apa? Lupa. Kenapa security-nya mempengaruhi? Artinya setan itu yang menjaga itu loh, setan. Yang menjaga itu setan. Contoh misalkan ada pahala yang pahala besar. Bagaimana caranya orang itu nggak mengerjakan? Itu tugasnya setan. Makanya kadang orang masuk pasar nggak doa atau lupa, saking senengnya dengan yang mau dibeli apa sehingga lupa sampai pulang juga nggak doa. Karena apa ya memang keluarkan barcode dulu. Melindungi sibuk sama itu. Iya, nggak doa. Saya aja masuk tanah juga nggak pernah doa. Iya, lupa. Karena apa? Setannya banyak. Setannya banyak. Iya ya. Coba misalkan ya. Ada sinetron baik. Sekarang kan ada sinetron apa Kinanti atau Abimana. Layangan putus atau layangan terbang itu. Terus ada ngaji. Orang yang senang sinetron
mesti pilih sinetronnya. Bilang bukan aku. Jadi pilih sinetronnya. Sampai-sampai kalau ketinggalan tayangan itu dicari di Facebook. Siaran ulang Facebook. Karena emang coba kalau nonton gitu sudah berapa lah waktunya terbuang berapa Iya, ya. udah gitu udah Selesai kecanduan. selesai itu apakah tambah semangat? Enggak, tambah capek. Capek akhirnya tidur. Nah, tidur juga Akhirnya begitu. nggak buat tidur. Iya, akhirnya nggak doa apa. Nah, malam-malam akhirnya bangunnya kesiangan atau apa. Itu efek kan salah satunya. Itu ya memang pengaruh yang nggak kelihatan. Kita lawan kita kan ada yang kelihatan. Tapi yang berat itu yang nggak kelihatan nih lawan kita ini. Nggak kerasa. Kadang Nggak kita kerasa ini kita diuji dengan ujian-ujian sehingga kita ini amalan kita hancur. Atau diuji dengan ujian-ujian sehingga kita nggak mengerjakan amalan yang pol, atau diuji dengan ujian-ujian sehingga orang meninggalkan amalan yang besar, mengerjakan amalan yang nggak berguna. Ujian itu, hidup itu penuh dengan ujian. Makanya kita harus sering ngaji, karena dengan ngaji itu kita nanti akan mendapatkan nasihat. Kita bisa saling fadzakir fa inna dzikra. Yang lupa diingatkan, jadi ingat lagi. Yang salah diingatkan, akhirnya bisa menyadari kesalahannya. Nah, satu lagi ya, babu Syami Syahri Ramadan di Makkah. Ini babnya Syami puasa Syahri Ramadan. Syahri Ramadan, bulan suci Ramadan di Makkah, di Mekah. Haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar Al-Adaniyu, haddatsana Abdurrahim ibnu Zaidin Al-Amiyu, Anabi an Sa'id ibni Jubairin, an ibni Abbas, qala berkata Ibni Abbas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa adraka yang menjumpai Ramadana, bulan suci Ramadan, bi Makkata, di Mekah, fasomahu, maka puasa orang, maksudnya puasa bulan suci Ramadan, waqoma, dan berdiri, minhu, dari bulan suci Ramadan, matayassaro, apa-apa yang mudah, lahu, bagi orang, maksudnya sholat taraweh dan atau sholat sunnah lail. Kataba, maka menulis Allahu Allah, lahu, bagi orang, mi'ata alfi, 100.000 Syahri Ramadan. Syahri Ramadan, bulan suci Ramadan. Fima, di dalam apa-apa, siwaha, selain di Mekah. Ini saya terangkan dulu nih. Jadi kalau kita diberikan umur panjang, kemudian bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan di Mekah, atau melaksanakan umroh Ramadan di Mekah, karena di sana sekaligus kita bisa puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita di sana bisa beribadah-ibadah, sholat-sholat tarawih, sholat-sholat yang lain, maka
oleh Allah, orang tersebut akan mendapatkan pahala 100.000 bulan suci Ramadan. Luar biasa. Jadi bulan suci Ramadan itu 1 tahun cuma 1 kali. Kalau kita mendapatkan pahala 100.000 bulan suci Ramadan, berarti sama dengan kalau kita di lain Mekah, sama dengan kita mempunyai umur 100.000 tahun. Karena dengan umur 100.000 tahun kita akan menjumpai 100.000 bulan suci Ramadan. Ini yang perlu kita garis bawah ini. Kalau gitu saya harus kejar ini. Makanya kalau bisa, kalau kita ada kesempatan, Allah paring rezeki, ya kita usahakan untuk bisa berangkat melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Pahalanya pol. Nah, 100.000 bulan suci Ramadan itu ya termasuk ya pahala-pahalanya di situ ya dikalikan semuanya. Nah, di situ yang luar biasa lagi, di dalam bulan suci Ramadan itu ada 10 hari yang terakhir. Yaitu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Beribadah 1 hari di Lailatul Qadar sama dengan lebih baik daripada 100.000 ya, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1.000 bulan. Lebih baik daripada 1.000 bulan. Luar biasa ya kan. Jadi kalau kita di sini di tanah air kita beribadah di bulan suci Ramadan, kemudian kita mencari Lailatul Qadar 10 hari terakhir, kemudian kita dapat Lailatul Qadar, ya dapat pahala satu Lailatul Qadar, yaitu khairum min alfi syahrin. Tapi kalau di sana pas turun Lailatul Qadar, wah, 100.000 bulan dikali 100, ya 1.000 sudah 1 juta ya. Bukan 1 juta, 1 miliar. 1 miliar berarti kan. Berapa itu? 100.000 dikali tambahin nolnya 3. 1 miliar ya. Iya, hitungan sendirilah. Pakai kalkulator ya. Lah. Kira-kira ada nggak orang yang tidak pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan bisa menjumpai Lailatul Qadar lipatan 100.000? Ya nggak ada, kecuali di sana. Ya ada. Seandainya ada lipatan pahala itu di daerah Makassar misalkan, kita pergi ke Makassar. harus di garis bawah ini, jadi harus untuk jadi suaranya harus nyeleng, target kita. Belum kalau kita iktikaf, pahalanya orang yang iktikaf diamnya saja itu mendapatkan aliran pahala orang yang ibadah di situ. Orang ibadah di situ ada berapa orang? Ibadah bukan ibadah di tanah air loh, ibadah di Masjidil Haram loh. Mengalir terus ke orang itu, diam tok pokoknya, nggak ngantuk, nggak ngelamun, nggak ngomong, diam tok itu. Apalagi kalau melakukan ibadah. Kalau di sana itu sudah terprogram enaknya. Sholat tarawih mulainya jam 9. Nanti selesai jam kurang lebih ya jam 11, jam setengah 12. Sholat tarawih. Satu tarawehan itu 1 juz targetnya. Targetnya itu. Jadi kalau kita bisa 30 hari di sana sama dengan khatam Quran dalam sholat tarawih itu. Nah, kemudian nanti pas jam 2 itu bangun sholat lail. Sholat lail nanti sampai jam 3. Bukan jam 2 sih, jam 1. Ya, jam 12 sampai jam 1 bangun lagi sholat lail. Lah, sholat lailnya itu kayak sholat tasbih, kan? Jadi kalau ruku itu agak lama. Kalau sujud juga agak lama. Kenapa itu? Sholat lail di sana itu seperti itu. Kayak sholat tasbih. Jadi panjang, agak lama. Yang jadi masalah kadang pas ngantuk kita, pas gedegluk. Kalau selesai kita nungguin Ya, nunggu 1 jam itu sebentar di sana itu.
Tunggu sebentar 1 jam, nggak lama langsung tak terawih. Lah, terawih juga begitu. Nah, itu bacaannya juga enak-enak, beda dengan yang di sini. Kadang kita dengerin sampai nangis, sampai ungguk itu. Orang-orang ikut nangis, kita ikut nangis. Kadang kita sholat tuh membayangkan apa, kita akhirnya nangis. Nah, kalau sampai nangis karena ingat kepada Allah itu, tetesannya itu diharamkan masuk dalam neraka, air matanya. Wa kataba, dan menulis Allah lahu bagi orang bikulli yaumin, bikulli dengan tiap-tiap, yaumin hari, itqa memerdekakan, rokobatin budak. Tiap hari memerdekakan budak. Jadi dalam keterangannya itu 60 budak. 60 budak. Wa kulli lailatin, dan tiap-tiap malam, itqa memerdekakan, rokobatin budak. Tiap hari, tiap malam memerdekakan budak pahalanya. Kita beribadah di malam hari, di samping mendapatkan pahala ibadah kita, ada tambahan lagi nih, mendapatkan memerdekakan budak. Wa kulli yaumin, dan tiap-tiap hari, humlana menyerahkan farasin kuda, ya. Tiap hari menyerahkan kuda, artinya kuda diserahkan ke sabilillah, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Wa kulli yaumin, dan tiap-tiap hari, hasanatan mendapatkan kebagusan. Halo. Wa kulli yaumin, dan tiap-tiap hari, hasanatan kebagusan. Wa fi kulli lailatin, dan tiap-tiap malam, hasanatan kebagusan. Wis pokoke garis besarnya pol palailah. Tinggal kita persiapkan diri kita untuk bisa minimal setahun sekali. Ya, harus perlu target. Kalau nggak ditargetkan nggak ini. Minimal. Jadi kalau nggak ditargetkan, ada yang orang benar-benar bekerja pagi siang malam, makan ya pakai sederhana, rumahnya bagus tapi gak ada isinya, makannya sederhana, tapi tiap tahun itu umroh Ramadan sebulan. Ada itu teman kita, ya kan, ada. Nah, kita kadang-kadang loh ya kok itu bisa ya, bisa itu sederhana, tapi ternyata hasilnya itu dikumpulkan untuk bisa umroh Ramadan. Kerjanya getol. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah kita sambung lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh atau perempuan yang sudah balik tidak pakai kerudung karena itu tanah haram. Nah, kalau di luar tanah haram nggak apa-apa. Termasuk tidak boleh mengkisos orang. Orang melakukan pelanggaran kemudian dikisos di situ, nah itu nggak boleh karena tanah haram. Kalau kisos ya di luar tanah haram. Pelanggarannya di situ tapi kisosnya di tempat lain, ya, itu tanah haram namanya. Nanti kita di ziarah di tempat pemancungan orang-orang yang kena kisos. Itu biasanya orang-orang yang ketangkap. Itu kalau kisos itu di lapangan, Mbak. Di lapangan, kemudian disaksikan dengan penduduk setempat yang menyaksikan gitu, kemudian dibacakan pelanggaran-pelanggarannya, baru langsung dipancung. Dipancung itu langsung gelundung kepalanya, gelundung, kemudian langsung dibungkus, masukkan ini.
Mati ya. Ya mati karena gelundung ya. Hukum pancung ya. Termasuk hukum potong tangan, potong kaki, ya itu di situ. Pokoknya jangan sampai inilah berbuat yang aneh-aneh di sana. Hukumnya keras dan tidak bisa disuap. Tidak bisa main uang di sana itu. Nah, kalau main uang ketangkap, ketahuan malah kena lagi itu. Jadi harus hati-hati. Ya, termasuk di sana itu juga kita harus pakai ini name tag kalungnya. Kalung identitas itu jangan sampai lepas. Karena kalau identitas itu ada barcode-nya. Nah, barcode-nya itu termasuk di situ ada juga nomor telepon tim handling, tour leadernya, termasuk juga di situ ada hotelnya. Jadi kalau misalkan kita kesasar, itu jangan sampai hilang ininya, datanya tinggal tunjukkan ke laskar, nanti diantarkan sama laskar atau diantarkan sama siapa atau mutawif yang lain. Tanya mutawif yang lain tuh tahu nanti, biasanya nanti diteleponkan sama, atau nanti minimal punya nomor telepon mutawif di sana, dia sebagai tim handlingnya, nanti dijemput. Nah, nanti tungguin aja di situ, nanti saya datang, jangan kemana-mana. Ya udah, kalau jangan kemana-mana ya jangan kemana-mana sampai datang. Karena namanya orang kadang di sana tuh bisa linglung juga. Iya. Linglung. Dia itu nggak ada Sherlock kadang juga. Enggak, Sherlock kita jalan kaki, Sherlock. Iya, kadang mengandalkan ingatan jalan. Kayak tadi malam itu, saya kan dari mana gitu ya. Perasaan saya jalan naik itu menuju arah pulang, ternyata jalan naik menuju City Love. Tanah Abang. Akhirnya putar balik lagi karena nggak melihat rambu. Saya lihat jalan, jalannya naik, sama-sama naik, tapi satunya ke City Love, satunya mau ke arah pulang, ya beda. Kalau ngikutin jalannya naik banyak. Gitu. Perasaanku, aduh, ini jalan naik arah pulang. Ternyata, sudah jauh, sudah naik, udah akhirnya turun sampai ada 10 menit. Kalau Hotel City Love arah Tanah Abang, waduh, akhirnya putar lagi. Di sana juga banyak, jalannya itu mirip semuanya, pintunya itu kembar semua, cuma nomornya yang beda. Itu masjid itu ada nomornya. Nah, kalau kita keluarnya masuknya pintu 10, kalau bisa ya pas keluar dicari pintu 10. Intinya di situ. Kalau kita bingung-bingung, kita turun aja, kan posisi tawaf Mekah ke Ka'bah itu kan ada di bawah. Kita tinggal urut aja ininya, nomornya. Nomor 1, belum, 2, 3 sampai 10. 10 udah di sini. Lurus aja, nanti ketemunya pas masuk kita di situ. Itu harus diingat-ingat. Jadi kalau kita keluar, kalau kita mau tawaf atau mau pergi ke masjid, dilihat itu hotelnya namanya apa. Kemudian tulisannya Arab apa tulisannya? Tulisannya Arab. Ada tulisannya Hotel Firdaus atau hotel apa, dilihat namanya. Kemudian ancer-ancernya di depan itu apa, di belakang sampingnya apa, ancer-ancernya gitu. Banyak yang sama. Kadang bingung, begitu jalan, hotelku apa ya, bingung, akhirnya nggak ketemu nyasar. Tapi kalau nyasar ya nggak usah bingung-bingung, tinggal tanya aja di situ nomor HP-nya berapa gitu. Atau kalau orang yang buta huruf, ada yang buta hurufnya repot, sudah buta huruf kesasar lagi ya kan. Waduh, itu akhirnya juga menyusahkan orang juga. Akhirnya apa lagi? Akhirnya dibawa sama ini yang laskar, datang dia ke hotel. Lah biasanya kalau hotelnya yang nggak bertasreh, nah gara-gara yang nyasar-nyasar itu akhirnya ketahuan kalau hotel yang ditempati itu hotel yang nggak bertasreh. Kalau sekarang hotel yang sudah rekomendasi, ada sertifikatnya, ini hotel ini nggak boleh, ini nggak layak ini masih. Nah, orang kan kadang mengandalkan yang harga murah, hotel-hotelnya yang hotel nggak bertasreh. Nah, kalau nggak ada yang nyasar, nggak ketahuan polisi. Tapi kalau pas ada yang nyasar kemudian diantar polisi, hotel ini kok nggak bertasreh. Kalau nggak tas disuruh keluar, Pak Nur. Jadi sudah harus keluar dari hotel, cari hotel yang bertasreh.
Ah, ini yang buru murah akhirnya nyusahin jamaah. Ya kalau bisa ya kita ya yang sedang-sedang saja, ya nggak terlalu murah, ya nggak terlalu mahal, yang penting normal ya. Yang penting kita bisa ibadah ya aman, selamat, lancar. Yang penting kita ibadah itu bisa nyaman, aman, berkah ya. Aman, nyaman, berkah ya. Jangan sampai ngandalin yang murah tapi nggak aman ya. Dikejar-kejar ya. Nggak selamat akhirnya. Kasih yang terbaik. Orang jalan-jalan ke Beijing aja kita kasih tempat yang terbaik. Masa pergi ke tamunya Allah kita kasih hotel-hotel yang nggak bertasreh gitu kan, kasihan jamaahnya. Itu ada juga seperti itu. Ya, ada yang hotelnya belum dibayar. Aku nyampe sana nggak bisa masuk hotel, masih bingung. Nyari-nyari hotel. Akhirnya nyari-nyari ke temennya, bisa nggak saya numpang ini, gitu. Ada juga seperti itu. Ada juga. Sampai ada yang programnya ada makan, ternyata nggak dikasih makan, ya kan. Akhirnya makannya sampai numpang-numpang. Ada juga. Nah, itu kalau kena travel yang nggak begitu ya kasihan juga. Ada juga seperti itu, Mbak Nur. Ada hotel yang ngutang, jamaah sudah lunas tapi masih ngutang. Begitu belum dibayar ya nggak bisa masuk. Diusir. Ada yang bisa berangkat tiketnya cuman berangkat doang, tiket pulangnya nggak ada. Ya, ada juga seperti itu. Kalau bawa uang pas ya. Kasihan. Tapi kalau sekarang ini ya jangan coba-coba ya kan, apalagi di situasi pandemi ini COVID, hati-hati ya kan. Harus betul-betul cari bendera yang bagus ya. Lanjut. Hadatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin jami'an an Ismail ibni Ja'far anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi la yasbiru tidak bersabar alal a'wa'i atas payahnya Al-Madinah Madinah wasiddatiha dan sangatnya Madinah ahadun seseorang min ummati dari umatku ila kecuali kuntu ada aku lahu bagi orang syafi'an menolong yaumal kiamah pada hari kiamat au syahidan atau menyaksikan. Jadi
orang yang mau bersabar atas payahnya kota Madinah dan sangatnya kota Madinah. Jadi kalau di Madinah itu kalau dingin sekali. Kalau panas Sekarang ini lagi musim dingin ya. panas sekali. Ya kalau musim sekarang kan musim hujan ya, musim dingin ya. Jadi kalau dingin sekali, terutama subuh. Itu dingin sekali. Terus kalau panas sekali. malam itu panas. Malam itu loh, wajah ini kayak di belakang knalpot, panas sekali. Pakai masker ya. Jadi apa namanya, ya pakai masker. Ya kalau pas sekarang wajib pakai masker, semua pakai masker. Enggak, masker wajah yang di Oh, iya, bedak gitu. iya. Pokoknya bagaimana supaya bisa apa namanya, kita sendiri bisa bertahan lah intinya. Mau pakai masker atau pakai serban atau pakai topi, mau pergi ke masjid atau pakai apa. Nah itu kita mau bersabar. Nah nanti waktu di hari kiamat orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Kalau kita nanti kira-kira wayangnya musim apa Mbak Rida? Nanti di Google. Biasanya kalau di sini ini musim, kalau sekarang kan musim hujan ya. Ya mungkin musim dingin kali ya kan. Termasuk kalau di Mekah sendiri kalau pas duhur. Katanya kemarin katanya 10 derajat. Iya, kalau dingin sekali. Pas duhur kalau ke Mekah, panasnya minta ampun itu. Nah, itu juga sama, kalau dia mau bersabar atas payahnya Mekah ya nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi, atau nanti mendapatkan disaksikan oleh Nabi. Ya, artinya disaksikan sebagai orang yang beriman, akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, maka dari itu ya kita harus persiapkan dari diri kita. Di sana itu cuacanya itu nggak sama dengan di Indonesia. Kita harus banyak gerak, jangan banyak di kamar. Karena apa? Dengan kita banyak bergerak, maka peredaran darah jadi lancar, badannya jadi sehat. Nah, efeknya kalau hotelnya terlalu bagus, kemudian yang terlalu dekat juga ya, banyak fasilitas, itu terkadang bikin kita malas. Malas. Kenyataannya kalau kita lihat, kita nih sudah jalan nih menuju Mekah ya, menuju masjid ya, kemudian kita masuk ke mall gitu, lewat ke mall karena ada doa masuk mall, masuk pasar. Kan orang kalau baca doa masuk pasar, nah, itu di 1 juta kebagusan ya, ditulis 1 juta kebagusan, diangkat 1 juta derajat, diampuni 1 juta kesalahan. Bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yumit, biadikal khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ke pasar jadi ini rah. Itu kalau saya, kalau ya yang lain-lain juga ya kan. Biasanya kalau mau masuk masjid, kan jalan kan ada jalan lurus nih. Jalan lurus. Nah, kalau lurus terus ya nggak lewat ini, nggak lewat mall. Nah, sebelum saya masuk masjid, saya lewat di ini, masuk ke mall, hotel. Ada jalur yang mengarah ke mall Bin Dawud, saya lewat di situ. Nah, sebelum masuk saya baca doa. Doa masuk mall. Ya kali ya. Makanya cari mumpung di sana, kapan lagi doa masuk pasar itu, masuk mall. Itu kan pasar juga. Ada jual kerudung, ada jual jam, ada jual apa. Intinya kan es krim ya. Kadang kita main ini beli es krim.
Ini kalau bisa ya kita baca itu doa masuk pasar. Kalau kita mau beli oleh-oleh, doa masuk pasar, baca lagi. Wa huwa hayyun la yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca. Ini misalkan kita jalan nih, satu ada jalan lewat pasar, satu jalan lewat jalan raya. Kalau ingin dapat pahala doa Belok. masuk pasar, belok masuk pasar. Doa. Di depan mall tuh tertulis. Oh, nanti kan di depan mall itu mau pintu masuk Ada kan dari Masjidil Haram nih keluar. Nanti ada mall. Ada satu-satunya mall di situ, di atasnya pintu ada doa itu gede-gede gini. La ilaha illallah. Ini kalau orang yang nggak ngerti ya melewat-lewat aja. Tapi kalau yang ngerti ya diam sebentar baca la ilaha illallah. Kok ditulisin itu? Tulis gede. Di sini kan nggak ada kan? Di sana nanti ada itu. Semua mall ada ditulisin? Enggak semua mall. Ada satu mall yang Bin Dawud namanya itu. Itu kan ada orang yang hotelnya masuk di situ. Di situ ada hotel. Jadi di situ ada lift. Nah, liftnya itu nanti dari mall itu nyambung ke hotel. Oh, berarti setiap dia keluar masuk lewat itu? Lewat itu, termasuk orang yang mau kan itu kan kalau mau ke jalan Misfala itu. Kalau Misfala itu mesti lewat di situ. Tapi kalau kita hotelnya nggak di situ ya kita ya kalau pokoknya ada kesempatan ke mall doa gitu aja. Jadi nggak mesti Yang harus. hotelnya ada di dalam situ ya selalu baca terus. Kalau tahu, Iya. kalau nggak tahu ya. Kalau kita kan udah tahu. Kalau udah tahu, Nanti ditulisin pahalanya. doanya itu di atas. Iya di depan atas. pintu gitu ya. Itu tulis itu kayak di sini pintu ya di atasnya tuh tulis gede-gede. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa orang itu kadang sudah tahu tapi dia nggak baca? Karena apa? Yang namanya setiap pintu yang ada di situnya ada pahalanya, ada kandungan pahala, apalagi pahala besar. Jangan salah. Security-nya banyak itu, setannya itu. Security-nya, penjaganya itu banyak. Semakin pahalanya banyak, setannya semakin banyak itu. Sehingga apa? Lupa. Kenapa security-nya mempengaruhi? Artinya setan itu yang menjaga itu loh, setan. Yang menjaga itu setan. Contoh misalkan ada pahala yang pahala besar. Bagaimana caranya orang itu nggak mengerjakan? Itu tugasnya setan. Makanya kadang orang masuk pasar nggak doa atau lupa, saking senengnya dengan yang mau dibeli apa sehingga lupa sampai pulang juga nggak doa. Karena apa ya memang keluarkan barcode dulu. Lindungi sibuk sama itu. iya nggak doa. Saya aja masuk tanah juga nggak pernah doa. Iya lupa. Karena apa? Setannya banyak. Setannya banyak. Iya ya pulang. Coba misalkan ya ada sinetron baik. Sekarang kan ada sinetron apa Kinanti atau Abimana. Layangan putus atau layangan terbang ini. Terus ada yang ngaji. Orang yang senang sinetron mesti pilih sinetronnya. Jelas bukan aku. Jadi pilih sinetronnya. Sampai-sampai kalau ketinggalan tayangan itu dicari di Facebook. Siaran ulang Facebook. Karena emang coba kalau nonton gitu sudah berapa lah waktunya terbuang berapa iya, udah gitu udah selesai kecanduan. selesai itu apakah tambah semangat? Enggak, tambah capek akhirnya tidur. Nah, tidur juga begitu. Iya, akhirnya nggak doa apa. Nah, malam akhirnya bangunnya kesiangan atau apa, itu efek kan salah satunya. Itu ya memang pengaruh yang nggak kelihatan. Kita lawan kita kan ada yang kelihatan, tapi yang berat itu yang nggak kelihatan nih lawan kita ini. Nggak kerasa. Kadang kita ini diuji dengan ujian-ujian sehingga kita ini amalan kita hancur, atau diuji dengan ujian-ujian sehingga kita nggak mengerjakan amalan yang pol.
atau diuji dengan ujian-ujian sehingga orang meninggalkan amalan yang besar, mengerjakan amalan yang gak berguna. Ujian itu, hidup itu penuh dengan ujian. Makanya kita harus sering ngaji, karena dengan ngaji itu kita nanti akan mendapatkan nasihat. Kita bisa saling fatakir fa inna dzikra. Yang lupa diingatkan, jadi ingat lagi. Yang salah diingatkan, akhirnya bisa menyadari kesalahannya. Nah, satu lagi ya, babu Syami Syahri Ramadan di Makkah. Nah, ini babnya Syami puasa Syahri Ramadan. Syahri Ramadan, bulan suci Ramadan, di Makkah, di Mekah. Haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar al-Adaniyu, haddatsana Abdurrahim ibnu Zaidin al-Amiyu, an Abi an Sa'id ibni Jubairin, an ibni Abbas, qala berkata ibni Abbas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa adraka yang menjumpai Ramadana, bulan suci Ramadan, bi Makkata, di Mekah, fasomahu, maka puasa orang, maksudnya puasa bulan suci Ramadan, waqoma, dan berdiri, minhu, dari bulan suci Ramadan, matayassaro, apa-apa yang mudah, lahu, bagi orang, maksudnya sholat taraweh dan atau sholat sunnah lail. Kataba, maka menulis Allahu Allah, lahu, bagi orang, mi'ata alfi, 100.000 Syahri Ramadan. Syahri Ramadan, bulan suci Ramadan. Fima, di dalam apa-apa, siwaha, selain di Mekah. Ini saya terangkan dulu nih. Jadi kalau kita diberikan umur panjang, kemudian bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan di Mekah, atau melaksanakan umroh Ramadan di Mekah, karena di sana sekaligus kita bisa puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita di sana bisa beribadah-ibadah, sholat tarawih, sholat yang lain, maka oleh Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala 100.000 bulan suci Ramadan. Luar biasa. Jadi bulan suci Ramadan itu 1 tahun cuma 1 kali. Kalau kita mendapatkan pahala 100.000 bulan suci Ramadan, berarti sama dengan kalau kita di lain Mekah, sama dengan kita mempunyai umur 100.000 tahun. Karena dengan umur 100.000 tahun kita akan menjumpai 100.000 bulan suci Ramadan. Ini yang perlu kita garis bawah ini. Kalau gitu saya harus kejar ini. Makanya kalau bisa, kalau kita ada kesempatan, Allah paring rezeki, ya kita usahakan untuk bisa berangkat melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Pahalanya pol. Nah,
100.000 bulan suci Ramadan itu ya termasuk ya pahala-pahalanya di situ ya dikalikan semuanya. Nah, di situ